warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Negeri 1 Yogyakarta yang berbahagia. Kali ini kita bertemu lagi dan insya Allah nanti akan membahas tentang materi beriman kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Bu Nisma perlu mengulang lagi karena masih ada sebagian besar di antara kalian yang menjawabnya kurang benar. Oke, pertama mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 7, materi ini perlu kita ulangi lagi. Yang pertama, beriman. Apa sih artinya beriman itu? Beriman itu artinya percaya, yakin dengan sepenuh hati. Kemudian beriman kepada Allah itu maknanya meyakini dengan sepenuh hati tentang adanya Allah, sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam suatu hadis disebutkan beriman itu artinya meyakini di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan nyata. Berikutnya, kita kemarin yang banyak salah itu adalah di aplikasi ya, atau penerapan sifat-sifat Allah. Nah, Allah itu sendiri memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib yaitu sifat yang harus ada pada diri Allah, yang wajib ada, yang pasti ada dan dimiliki oleh Allah. Ini untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar ulama berpendapat ada 20 sifat wajib. Yang pertama itu adalah wujud, artinya ada. Yang kedua qidam, artinya dahulu. Kemudian baqa, artinya kekal. Kemudian mukhalafatul hawadis, artinya berbeda dengan makhluk. Yang kelima qiyamuhu binafsih, yang artinya berdiri sendiri, tidak butuh bantuan yang lain. Kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa, tunggal. Kemudian kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Yang kedelapan adalah iradah, berkehendak. Kemudian ilmu, artinya mengetahui. Kemudian hayah, artinya hidup. Nomor 11 sama, artinya mendengar. Berikutnya adalah basar, artinya melihat. Kemudian kalam, berbicara atau berfirman. Kemudian qadiran, artinya maha kuasa. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiran, maha melihat. Dan mutakalliman, maha berfirman. Kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Dimana kalau sifat ini ada pada Allah itu menunjukkan kekurangan Allah, dan ini mustahil, tidak mungkin. Yang pertama adam, artinya tidak ada. Hudus, artinya baru. Fana, rusak atau binasa. Mumatsalatul hawadis, artinya sama atau menyerupai makhluknya. Ikhtiyaju li ghairihi atau qiyamuhu bi ghairihi, artinya membutuhkan yang lain. Kemudian ta'addud, berbilang. Kemudian ajzun, lemah. Karohah, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Somamun, tuli. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Ajzun, maha lemah. Mukrohan, maha terpaksa. Jahilan, maha bodoh. Mayitan, maha mati. Asomma, maha tuli. A'ma, maha buta. Dan abkama, maha bisu. Nah, sifat yang berikutnya adalah sifat jaiz. Sifat jaiz ini boleh atau tidak dilakukan oleh Allah.
Allah boleh melakukan ini dan boleh juga tidak. Hanya ada satu, yaitu fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Allah boleh berbuat atau tidak berbuat. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalilnya. Ini ada tabel yang berisma kasih, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian akan menjelaskan sifat Allah beserta aplikasinya. Kita mulai dulu dari sifat jaiz Allah, karena hanya ada satu, yaitu fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Boleh bagi Allah berbuat sesuatu atau meninggalkannya. Contohnya, Allah itu berhak memasukkan hambanya yang ahli maksiat ke dalam surga. Allah juga berhak memasukkan hambanya yang ahli ibadah ke dalam neraka. Itu Allah ya, jaiznya Allah seperti itu. Kemudian manfaatnya apa sih kita kok harus mengimani sifat jaiz Allah? Yang pertama, kita harus selalu husnudzon kepada Allah dan kepada orang lain. Kemudian tidak boleh su'dzon atau berburuk sangka kepada Allah maupun kepada yang lain. Kemudian dengan kita mengimani sifat jaiz Allah, tidak menjadikan kita sombong. Karena apa? Bukan mentang-mentang kita sudah sering rajin ibadah, sholat 5 waktu, haji, puasa dan sebagainya, terus kita yakin akan masuk surga. Itu bukan jaminan, ya toh. Nah, dengan mengimani sifat jaiz, kita juga bisa memiliki sifat tawadhu. Kemudian kita tidak boleh mengandalkan amal baik kita. Semua itu terserah Allah. Maka para ulama mengajarkan kita itu senantiasa mohon rahmat dan ridhonya Allah. Kemudian ini yang terakhir, sifat jaiz itu mengajarkan kepada kita untuk hanya menggantungkan hidup dan mati kita terhadap belas kasih Allah. Baik anak-anakku, untuk sifat wajib dan dalilnya bisa kalian pelajari lagi lewat modul ataupun slide yang Bunisma kirimkan beberapa minggu yang lalu. Kali ini akan dijelaskan tentang penerapan sifat-sifat Allah itu. Yang nomor 1 adalah wujud. Artinya ada, mustahilnya adalah adam, artinya tidak ada. Penerapan sikapnya mengharuskan kita untuk menjaga kelestarian alam. Karena Allah sudah menciptakan alam semesta ini, maka kewajiban kita sebagai makhluk adalah menjaga keberlangsungan alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Termasuk kalian menyiram tanaman, merawat hewan dan sebagainya, itu adalah bagian dari aplikasi sifat wujud. Kemudian yang kedua, kidam, artinya dahulu. Sifat mustahilnya adalah hudus atau baru. Kita harus yakin bahwa semua makhluk itu ada yang mendahului. Allah adalah sang kholik yang maha terdahulu dan tidak ada yang mendahului. Kemudian yang ketiga adalah baqo atau kekal. Mustahilnya adalah fana atau rusak. Nah, karena Allah maha kekal sementara makhluk itu adalah fana, maka kita harus yakin bahwa harta, jabatan, kedudukan itu hanya bersifat sementara. Kapanpun akan bisa diambil oleh Allah. Cinta dan benci kepada seseorang juga harus sekadarnya saja. Jangan terlalu cinta atau jangan terlalu benci. Kemudian hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi kita harus yakin bahwa semua sementara. Kemudian yang keempat, mukhalafatul hawadis. Artinya adalah berbeda dengan makhluk. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap makhluk itu diciptakan memiliki persamaan dan perbedaan. Kita harus menghargai hal tersebut supaya kehidupan ini berlangsung secara harmonis, rukun dan damai. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsih. Artinya berdiri sendiri. Mustahilnya adalah qiyamuhu bi ghairihi atau ikhtiyaju li ghairihi. Allah itu tidak butuh kita. Allah tidak butuh pembelaan kita. Manusialah yang butuh pertolongan pihak lain.
Kemudian manusia itu wajib untuk memohon pertolongan kepada Allah melalui doa-doa. Kemudian kita wajib menghargai dan menghormati sesama makhluk karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Bunisma analogikan begini, untuk menghadirkan sepiring nasi kita butuh lebih dari 5 orang. Itu hanya baru sepiring nasi, belum yang lainnya. Misalnya dari petani, dari pedagang, kemudian dari ibu yang membeli, kemudian ibu yang memasak dan sebagainya. Petani itu ada berapa, belum yang pupuk dan sebagainya ya. Jadi lebih dari 5 orang untuk bisa menghadirkan sepiring nasi. Jadi kita harus menghormati sesama manusia dan sesama makhluk. Kemudian yang keenam, wahdaniyat, artinya esa, ta'adud, berbilang. Kita harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, pencipta dan pemelihara alam semesta. Kita tidak boleh menyekutukannya. Contohnya meminta bantuan jin, tuyul dan sebagainya agar kita kaya. Nah, itu Allah akan marah karena Allah diduakan. Kemudian yang ketujuh, kudrat atau berkuasa. Mustahilnya adalah ajzun atau lemah. Allah lah penguasa alam semesta ini. Manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan dari Allah. Kemudian yang berikutnya, iradat, Allah maha berkehendak. Sementara mustahilnya adalah karohah, terpaksa. Kita harus menerima apapun pemberian Allah kepada kita. Kita suka atau tidak suka, apapun yang diberikan Allah kita harus menerimanya. Karena itu adalah kehendaknya. Kemudian yang kesembilan, ilmu, mengetahui. Mustahilnya adalah jahlun, bodoh. Jadi ilmu di sini mengetahui itu mengetahui segala sesuatu, mengetahui lahir batin segala sesuatu, bukan mengetahui melihat. Nanti ada lagi melihat itu basor. Jadi bedanya melihat itu melibatkan panca indera, kalau mengetahui itu melibatkan akal juga. Jadi di sini aplikasinya ilmu adalah mencintai ilmu pengetahuan, senang dan rajin belajar, menghargai ilmu, menghargai buku dan sebagainya. Rajin membaca dan menulis adalah bagian dari aplikasi sifat ilmu. Kemudian yang ke-10 adalah hayat atau hidup. Mustahilnya adalah mautun atau mati. Menjaga keberlangsungan makhluk hidup supaya tetap hidup. Kemudian hidup dan mati adalah semua di tangan Allah. Kemudian berikutnya adalah sama, artinya mendengar. Mustahilnya adalah somamun, tuli. Kita wajib berdoa, memohon kepada Allah. Berdoa itu tidak harus dengan suara yang sangat keras, apalagi berteriak-teriak, itu nggak boleh. Terus yang harus kita lakukan adalah tidak boleh membicarakan aib orang lain, ghibah. Allah pasti mendengar, sekecil apapun suaramu, bahkan bisik-bisik itu Allah pasti mendengar. Kemudian yang ke-12, basor, artinya melihat. Dan mustahilnya adalah umyun atau buta. Allah melihat apapun yang kita lakukan, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, itu Allah pasti melihat. Dan semua itu tercatat dan akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi misalnya kalau kita ke kantin atau ke supermarket, nggak ada CCTV, nggak ada yang melihat, kita ambil sesuatu, wah mesti orang lain nggak tahu. Tapi yakinlah Allah itu tahu. Allah itu tahu, ya toh, punya CCTV yang sangat-sangat canggih. Apalagi nyontek, wah mumpung nggak ada gurunya, ditinggal gurunya nyontek itu memang gurunya nggak tahu, temanmu nggak tahu, tapi Allah tahu. Ini aplikasi dari sifat basor. Kemudian yang ke-13 adalah kalam. Kalam itu artinya berfirman, berbicara. Mustahilnya adalah abkam, bisu. Nah, kita tahu toh Allah menurunkan beberapa kitab dan suhuf. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah itu kalam, berbicara. Kita yakin bahwa Allah menurunkan beberapa kitab dan suhuf. Kemudian kita wajib mengamalkan isi Al-Quran. Kalau mengimani 4 kitab dan suhuf itu wajib. Kemudian yang wajib kita amalkan adalah isi dari Al-Quran. Begitu anak-anakku, semoga dengan
video pembelajaran ini akan makin memudahkan kita dalam memahami materi ini. Terima kasih. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.